Ruang kolaborasi. Studi kasus modul 1.4. Nama kelompok Ibu Dian Astri Rahayu, Bapak Ilham Supardian Saputra, dan Bapak Randy Aprijal. Pada tugas kali ini, kami dihadapkan oleh 4 studi kasus. Kasus yang pertama ialah guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar, akhirnya dicarikan guru pengganti yang bernama Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Dalam kasus di atas, langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi yaitu pertama menstabilkan identitas, terlihat dari Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan laporan yang disampaikan Ibu Eni. Langkah selanjutnya restitusi yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi yaitu validasi tindakan yang salah. Semua itu terlihat dari dialog percakapan antara Ibu Santi dengan Vivi dan Natali. Kami minta maaf, Bu. Tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Apakah yang bisa kalian lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Eni? Langkah selanjutnya restitusi yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah agar sesuai dengan keyakinan kelas? Kami mengakui perilaku kami tidak sesuai dengan keyakinan kelas, Bu. Bagaimana kalau mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman kelas, dengan tema keyakinan kelas terutama sikap saling menghormati. Dan mengirim email kepada Ibu Eni tentang hasil diskusi kelompok dengan teman kelas. Dan menyampaikan kepada Ibu Eni bahwa telah memberitahu kepala sekolah jika di kemudian hari ada ketiadaan guru. Maka kami akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut kami restitusi yang telah diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai. Tercermin dari langkah-langkah restitusi yang telah dilakukan oleh mereka yaitu berdiskusi dengan kelompok dengan teman-teman satu kelas dengan mengambil tema penerapan keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka, memberitahu Pak Hasan selaku kepala sekolah dan mengusulkan Bu Heni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Menurut kami posisi kontrol yang telah diambil oleh Ibu Eni adalah membuat rasa bersalah. Tercermin dari Ibu Heni berkata ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Dan posisi teman. Tercermin dengan Ibu Heni berkata tolong bantu Ibu ya. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Menurut kami langkah yang dilakukan Ibu Santi sudah tepat karena Ibu Santi sudah mengambil posisi kontrol manajer, terlihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Santi untuk menstabilkan identitas. Kasus yang kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru untuk pergi ke sekolah. Ketika Sabrina sampai gerbang sekolah baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan kepada Pak Lukman kenapa menggunakan sepatu berwarna coklat. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu?
Dan Sabrina pun berusaha untuk menjelaskan kalau dia terburu-buru sehingga salah menggunakan sepatu. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan," begitu ucap Pak Lukman. Sabrina pun meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu dengan berkata, "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian," begitu ucap Pak Lukman. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Menurut kami, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman ialah posisi penghukum, tercermin dengan Pak Lukman berkata, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan," begitu kata Pak Lukman, dan indikator sikap yang diambil oleh Bapak Lukman yaitu menggunakan hukuman dan nada suara yang tinggi. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Menurut kami, bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, maka pertanyaan yang seharusnya diajukan kepada Sabrina yang pertama ialah menstabilkan identitas dengan bertanya, "Sabrina, kenapa kamu datang terlambat? Dan kenapa warna sepatu kamu berwarna coklat pula?" Yang kedua, pertanyaan yang seharusnya diajukan kepada Sabrina ialah validasi tindakan yang salah dengan bertanya, "Sabrina, pasti kamu memiliki alasan tersendiri kenapa kamu tidak menggunakan sepatu hitam. Sabrina, kelihatannya kamu terburu-buru. Kenapa? Agar tidak terlambat ya." Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan bertanya, "Sabrina, kamu tahu kan keyakinan sekolah mana yang sudah disepakati dan keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Sabrina, apakah kamu bersedia untuk tidak mengulangi kesalahan ini? Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah?" Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam? Jika kami adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam ialah kebersamaan, keseragaman, kesetaraan, disiplin, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut kami, langkah yang diambil Pak Lukman kurang tepat karena dalam posisi kontrol penghukum, tindakan yang dilakukan akan membekas dan Sabrina akan merasa malu mendapat perlakuan hukuman tersebut. Seharusnya Pak Lukman harus mencari informasi masalah yang terjadi, setelah itu membimbing dan memberikan arahan kepada Sabrina sebagai posisi manajer dengan menggunakan metode restitusi. Kasus yang ketiga ialah, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Ibu Dani berkata kepada Fajar, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Begitu ucap Ibu Dani. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan bermain spidol. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Begitu ucap Ibu Dani, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan ketika Ibu Dani menanyakan hal ini kepada Fajar, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, Gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Posisi kontrol, apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Menurut kami, posisi kontrol yang telah diambil oleh Ibu Dani adalah posisi kontrol teman. Itu tercermin dengan Ibu Dani berkata, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan.
Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Dan posisi pembuat rasa bersalah tercermin dengan Ibu Dani berkata, gimana kamu Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Menurut kami kebutuhan yang diperlukan Fajar ialah untuk merasa diterima dan penguasaan dalam pelajaran bahasa Inggris. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Fajar, kenapa kamu tidur-tiduran pada saat ibu menjelaskan pelajaran? Tahukan kamu konsekuensi yang harus kamu lakukan apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Fajar, kamu tahukan keyakinan kelas kita. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika kami adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, kami akan memanggil Ibu Dani dan Fajar pada waktu yang berbeda, mencari informasi permasalahan yang terjadi dan bertindak sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah Ibu Dani dan Fajar. Dan setelah itu kasus yang keempat ialah Ento dan Dino bermain basket bersama dan tiba-tiba terlibat pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik menarik kemeja Ento sampai 3 kancingnya terlepas. Guru piket langsung melerai mereka dan membawa ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti bertanya kepada Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Ento. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Ento, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Ento menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Ento yang terlepas. Dino berpikir sejenak namun menjawab tidak tahu. Dan Ibu Suti menyarankan Dino untuk belajar menjahit dengan Pak Irfan agar Dino bisa memasang kancing baju Ento yang terlepas. Akhirnya Ento mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Ento belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Ento. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Menurut kami posisi kontrol yang dilakukan Ibu Suti adalah posisi kontrol manajer karena Ibu Suti sudah melakukan tahapan-tahapan pertanyaan yang sesuai dengan kontrol manajer. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Ento dikuatkan oleh Ibu Suti? Menurut kami, Dino dikuatkan Ibu Suti dengan memberikan usulan untuk memperbaiki kancing dibantu oleh Pak Irfan dan Ento dikuatkan dengan diperbaiki kancing bajunya. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus tersebut ialah bertanggung jawab, peduli, saling menghormati, mandiri.